Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, senang sekali Kak Susan bisa berjumpa kembali dengan adik-adik. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tapi Kak Susan sangat senang sekali kalau hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Kak Susan selalu berdoa agar adik-adik selalu sehat selalu dan senantiasa menjaga kesehatan. Ya, oke, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, Kak Susan mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan telah memberikan kami perlindungan, dan Tuhan telah memberikan kami waktu untuk kembali bersekutu denganmu. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa memberikan kekuatan kepada kami semua, dan kami dapat belajar lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kalau minggu lalu, tepatnya hari Senin tanggal 17 Agustus, kita semua merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pekik-pekik kemerdekaan terdengar biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya sering ada perlombaan gitu ya di rumah kita, di lingkungan rumah. Tetapi karena tahun ini ada pandemi, jadi beberapa perlombaan itu ditiadakan. Namun, kemerdekaan itu tetap merupakan hal yang harus kita syukuri. Karena berkat perjuangan para pahlawan, maka bangsa kita merdeka. Dan yang pasti, berkat Tuhan, kemurahan yang diberikan Tuhan, Tuhan telah memberikan bangsa Indonesia kemerdekaan. Sehingga dengan kemerdekaan itu, kita semua, papa mama bisa bekerja dengan tenang, adik-adik bisa belajar di rumah, semua bisa bersekolah. Padahal mungkin waktu zaman sebelum kemerdekaan, tidak semua anak seperti adik-adik bisa ke sekolah. Nah, sebagai anak Tuhan, ada satu kemerdekaan lagi yang kita miliki, yaitu apa? Ya, betul, kemerdekaan dari dosa. Anak-anak Tuhan telah menang, telah merdeka dari dosa. Sekarang di sini siapa yang bisa bantu Kak Susan sebutkan beberapa dosa yang adik-adik tahu? Coba Kak Susan mau satu persatu kita bacakan dosa-dosa apa saja sih yang adik-adik, yang Kak Susan, atau mungkin mama papa sering lakukan di rumah. Ya, pertama, dosa berbohong. Kedua, mungkin dosa mencuri. Ketiga, dosa suka bertengkar ya dengan kakak, dengan adik. Atau dosa apa lagi? Ya, dosa suka sombong, iri hati, suka marah-marah gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul tema Menang atas kuasa dosa. Ya, Kak Susan ulangi. Tema minggu ini adalah Menang atas kuasa dosa. Oke. Ya, di dalam Alkitab beberapa dosa disebutkan dalam kitab Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kak Susan baca ya. Dosa. Apa sih yang dimaksud dosa itu? Dosa dalam Galatia 3:5, dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan bahwa dosa itu antara lain percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Nah, kalau manusia berdosa, sudah pasti firman Tuhan katakan, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kak Susan akan membawakan firman Tuhan hari ini, contoh hal-hal dosa-dosa yang diperbuat oleh salah satu tokoh Alkitab, yaitu Simson. Mungkin pada tanggal 21 Juni, adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah membahas tentang cerita Simson yang dibawakan oleh Kak Iis ya. Nah, di mana Kak Iis bercerita banyak tentang hidup taat di dalam Tuhan. Dan itu Kak Iis bercerita tentang Simson, asal mula Simson, sampai dengan Simson
jatuh, dan bertobat. Nah, dalam hal cerita minggu ini, Kak Susan akan membawakan hal lain yang kita pelajari dari Simson, yaitu kita fokus kepada dosa-dosa apa yang Simson sudah lakukan sehingga membuat dia jauh daripada Tuhan. Nah, untuk kali ini, Kak Susan akan minta tolong beberapa rekan sekolah minggu Kak Susan untuk maju ke depan dan kita akan bersama-sama belajar akan beberapa dosa yang dilakukan Simson. Adik-adik, beberapa dosa yang telah dilakukan oleh Simson yang dicatat di Alkitab dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-14 sampai 16 adalah: pertama, Simson tidak taat pada orang tua. Simson tidak taat pada orang tua. Diceritakan dalam Alkitab bahwa ketika orang tua melarang Simson untuk dekat dan bergaul dengan wanita dari bangsa bukan Israel, Simson tidak mematuhi perintah orang tuanya. Kita akan ilustrasikan bagaimana dosa mulai mengikat hidup Simson. Ikatan pertama adalah Simson tidak taat pada orang tua. Dosa yang kedua yang dilakukan oleh Simson adalah dia tidak jujur pada orang tua. Simson tidak jujur pada orang tua. Dalam ayatnya yang 9, bagaimana Simson ketika papa mamanya, yaitu bapak Manoah dan istrinya, ibunya Simson, menyuruh Simson untuk tidak mendekati orang Timnah, yaitu wanita Timnah yang dilarang untuk didekati Simson. Simson tetap pergi ke Timnah. Bahkan ketika dia menemukan seekor singa dan dia melawan dan membunuh singa itu, dia tidak terbuka. Dia tidak cerita pada orang tuanya. Dan ketika bangkai dari singa itu menghasilkan madu, madunya itu diberikan kepada orang tua Simson. Tapi Simson tidak jujur dan terbuka dari mana madu itu dia dapatkan ketika dia memberikan kepada orang tuanya. Dosa ketiga yang dilakukan oleh Simson adalah dalam ayat yang ke-7. Simson itu pendendam. Ya, dia ketika disakiti oleh bapak mertuanya, dia merasa marah, dia merasa harus balas dendam. Dia membakar lumbung-lumbung padi sehingga menyebabkan orang Filistin marah kepada bapak mertuanya dan istri Simson. Nah, akhirnya diceritakan dalam firman Tuhan bahwa orang Filistin marah dan bapak mertuanya itu dibakar oleh orang Filistin, dan itu akibat adalah perbuatan dari balas dendam atau amarah Simson. Dosa selanjutnya yang dibuat oleh Simson adalah dia bergaul dengan orang yang tidak benar. Ya, Simson dia ketika di kota Gaza dia berkenalan dengan salah seorang perempuan atau mungkin ada orang-orang lain di dekatnya dan dia bergaul dengan orang yang tidak benar. Pada firman Tuhan berkata bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Dosa selanjutnya yang dilakukan Simson adalah berbohong. Nah, di sini kita lihat betapa seringnya Simson berbohong. Ketika dia mulai berkenalan dengan Delila dan ditanyakan oleh Delila apa kelemahannya, dia berbohong. Kita baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 di mana pasal 16 ayat 7 di mana Simson berkata bahwa ketika Delila bertanya, bagaimana kamu bisa dikalahkan? Simson menjawab bahwa jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang yang lain kemanapun juga. Nah, itu adalah kebohongan yang dilakukan Simson pertama. Lalu, ketika selanjutnya, ternyata Simson tidak berhasil dikalahkan. Lalu Simson kemudian ditanya lagi kepada Delila, kamu bohong sama saya. Terus apa dong yang membuat kamu menjadi kuat? Dalam ayat yang 11, Simson berbohong lagi. Ya, dia berbohong lagi. Dia berkata, oh 7 tali busur itu yang baru, jangan yang sudah dipakai. Ya, akhirnya kemudian ternyata itu bohong lagi. Nah, terus akhirnya Delila mulai agak marah. Dia berkata, kamu bohong terus. Apa sih yang membuat
kekuatanmu itu bisa dikalahkan. Nah, Simson mulai berbohong lagi, dan berbohong lagi ya, sampai ayat yang ke-13 dikatakan dia masih belum menyatakan apa yang menjadi kekuatannya. Nah, pada akhirnya ketika mungkin orang merasa akhirnya Simson karena dia jatuh cinta pada Delila, dia merasa iba ketika Delila merengek terus kepada Simson. Akhirnya Simson dia mengatakan yang sebenarnya yang menjadi kekuatannya. Dan ternyata ketika Simson berkata apa yang menjadi kekuatannya, itu dia melakukan pelanggaran perjanjiannya dengan Tuhan. Ya, dimana dikatakan dari awal ketika dia sebelum dilahirkan, Tuhan telah menubuatkan bahwa dia akan menjadi nazir Allah dan tidak ada satupun pisau cukur yang akan mencukur rambutnya, tetapi dia tahukan semua itu kepada Delila, dan pada akhirnya Tuhan tidak suka akan Simson. Tuhan mulai meninggalkan Simson. Nah, adik-adik, demikian pula kalau kita berbuat dosa. Di sini digambarkan betapa orang ini kalau kita sudah berbuat dosa, kita diikat-ikat oleh dosa. Dan kalau kita sudah terikat oleh dosa, kita berada di bawah jerat dosa, jerat iblis. Dan coba kita lihat, orang ini ketika dia diikat oleh dosa, apakah dia bisa bergerak bebas? Apakah dia bisa melakukan? Coba kalian goyangkan, apakah dia bisa melakukan hal yang lain? Tidak bisa. Selain iblis hanya mampu untuk menyuruh dia bergerak ke sana ke sini, dan akhirnya kita menjadi hamba iblis yang adalah hamba dosa. Nah, untungnya bagi kita orang-orang percaya, Tuhan memampukan kita untuk bisa satu hal, yaitu Tuhan meminta kita untuk datang kepada salib Tuhan. Hanya salib Tuhan Yesus yang mampu mengubah dosa, membuat orang percaya menang atas dosa. Kak Susan akan menggunting ya. Di sini orang ini yang tadi tidak bergerak, dengan ini adalah ilustrasi ya adik-adik ya. Dengan kita gunting, bebas dari dosa. Demikian pula adik-adik semua, adik-adik yang Kak Susan kasihi, bahwa adik-adik kita tidak boleh hidup menjadi hamba dosa. Kita harus menang dari dosa. Bagaimana caranya? Yaitu hidup dalam Tuhan. Adik-adik harus bertobat. Seperti Simson yang pada akhir cerita dia bertobat, dia meminta tolong, meminta ampun kepada Tuhan. Adik-adik pun kita harus balik dan jangan berbuat dosa lagi. Di sini adik-adik yang biasa berbohong, mulai sekarang jangan berbohong lagi. Adik-adik yang biasa mungkin suka berkelahi dengan kakaknya, adiknya, jangan berkelahi lagi. Adik-adik yang mungkin suka berkata kasar ya, suka berkata yang kotor gitu ya, jangan melakukan itu lagi. Kita harus mulai hidup di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita harus hidup seperti Yesus. Oke, sekarang Kak Susan sebelum mengakhiri akan memberikan ayat hafal hari ini, yaitu diambil dari kitab Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Allah, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Adik-adik, Tuhan Yesus senang kalau melihat adik-adik hidup dekat di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus bisa memaafkan siapapun yang mau datang dan bertobat kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah melihat kami ya Tuhan, di mana kami telah belajar akan dosa-dosa yang dibuat oleh Simson, dan dosa itu membuat kami terikat ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami tidak mau hidup di dalam dosa. Kami ingin menang dan kami ingin bebas dari dosa. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, Tuhan berikan pengampunan kepada kami, dan Tuhan pimpin hidup kami untuk menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan, yang menang atas dosa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik,
minggu ini kita akan mengambil kreativitas, yaitu membuat borgol. Ya, membuat borgol, dan Kak Susan ambil bahan-bahannya dari bahan-bahan bekas pakai. Jadi adik-adik bisa manfaatkan semua yang ada di rumah. Misalnya dari kartonnya ini bisa adik-adik ambil dari karton bekas makanan atau bekas susu, ya. Kita ambil dan kita balik, kartonnya dibalik sehingga nanti yang dihasilkan adalah warna seperti ini. Lalu untuk tali-talinya ini kita bisa membuat dari tali rafia. Tali rafia kita ulin menjadi bentuk seperti ini 20 cm ya. Kita ulin, kita bentuk bundar-bundar sehingga bisa membentuk seperti ulinan rantai ya. Ulinan rantai seperti ini. Lalu selanjutnya bahan yang dibutuhkan adalah, kalau seandainya adik-adik tidak punya tali rafia, adik-adik bisa menggunakan karet gelang ya. Jadi karet gelang juga bisa diuntai seperti ini sampai bentuknya panjang membentuk seperti mata rantai. Lalu dari mata rantai sini dihubungkan ke gemboknya adalah kita menggunakan gunting ya. Kita gunakan gunting, kita toblos bagian tengahnya sini, kita gunakan gunting, kita bolongkan saja ya, mungkin gunting atau apapun yang adik-adik bisa gunakan di rumah. Kita gunting, kita masukkan ke dalam sini sehingga nanti bisa muncul seperti ini ya. Lalu apalagi Kak? Nah, setelah adik-adik ini, adik-adik bisa menggunakan ujung-ujungnya, merekatkan bisa dengan membuat semacam bolongan. Kita buat arsilan bolongan di sini dan nanti ujungnya kita bikin pengaitnya ya, bisa digunting kiri kanan dan nanti untuk pengaitnya. Atau kalau adik-adik mau simple, adik-adik mau bisa cukup menggunakan double tip dan bisa ditempel di salah satu bagiannya, ditempel dan nanti tinggal adik-adik rekatkan seperti ini. Saya gampang kok. Nah, setelah itu ketika adik-adik sudah menguntai, sudah membuat, tinggal dihubungkan, lalu adik-adik mulai mengunci yang tadi bagian dikunci atau disoratip dikunci. Jadilah borgol. Gitu. Oke. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati. Adik-adik, tujuan dari membuat borgol ini adalah mengingatkan kita akan bahayanya apabila kita terbelenggu oleh dosa. Karena dosa ini yang membelenggu kita menjadi tidak bebas. Kita selalu hidup di dalam ikatan dosa. Karena itu, hanya dengan kuasa salib Yesus yang memampukan kita lepas dari belenggu dosa ini. Dan kalau kita sudah terlepas dari belenggu dosa dan kita hidup di dalam Yesus, kita hidup dalam kuasa kemenangan. Puji nama Tuhan.